Nah, berulas. Kita kan udah kenyang nih ya. Iya. Kita lanjutin lagi kali ngobrol ya. Boleh tuh, Nah. lanjutin tadi. Nah, tadi kan gimana menurut berulas? Makanan di sini enak? Kurang sih. Kurang. Kurang. Apanya yang kurang kira-kira nih? Mana ya? Biasa makan steak. Jadi kan kayak makan yang kayak tadi tuh. Ya kurang aja sih di perut. Oh, nah itu yang bahaya karena kalau berulas tiap hari makan steak, dompet berulas nangis. Ya nggak setiap hari juga sih bro. Ya, Ya paling seminggu 3 kali lah. seminggu 3 kali. Total kita ada 4 minggu. Berarti Iya, betul. 12 kali makan itu. Ya gimana ya? Gimana berulas mau punya rumah kalau kayak gitu? Aduh. Nggak bisa nabung-nabung itu. Harga steak berapa sekali makan? Ya 150 nyampe 200. Tuh kasihan dompetnya nangis-nangis itu. Mending Tuh, berarti harus dikurangin ya? dikurangi. Kan masih banyak makanan-makanan sehat. Satu sisi juga buat kesehatan nggak bagus itu kan. Iya setiap hari. juga sih. Nah, Ya, jadi ntar dikurangin deh. iya Ya. betul kayak gitu. BTW, itu kemarin beli rumah harga berapa sih? Nah, nggak mahal-mahal banget bro. Berapa itu? 5M. 5 miliar? Iya. Gila. Itu 5 miliar dapat dari investasi atau ada passive income lain? Ya itu hasil saya nabung kerja. Terus saya main apa? Binomo? Bukan. Oh, Saya nggak main kayak gitu. Udah banyak kasus yang rugi kan. Masa saya harus rugi ya? Iya. Saya itu alhamdulillah sekarang belajar main saham. Istilahnya main belajar untuk nabung di saham. Beraniin diri untuk nabung di saham. Soalnya kan hasilnya lumayan kan. Kalau yang penting kita beli sahamnya perusahaan yang benar, jangan asal perusahaan gorengan harga nanti hancur. Nah, dua kan di saham tuh. Terus saya nyari passive income. Saya ngerjain freelance. Oh, freelance. Iya, karena waktu itu saya sempet dikasih tahu tuh sama teman saya kalau kita tuh harus ningkatin skill keterampilan kita di bidang desain grafis. Desain grafis. Iya, jadi tuh saya sembari ngerjain project-project dari luar lah, buat jajan gitu istilahnya. Tapi ada nominal yang cukup gede atau gimana dari freelance desain grafis itu? Lumayan. Kalau Lumayan. waktu itu saya pernah ngerjain logo, itu satu logo tuh dihargain 25 juta. 25 juta? Logo Gila, doang padahal simple gila, kan gila, logo. Tapi ya itu dari desain alhamdulillah nambah pemasukan saya buat tabung beli rumah. Tapi selain dari freelance, ada passive income yang lain nggak sih? Kenapa sampai akhirnya kan bisa kebeli rumah nih 5 miliar dan Iya. katanya kan beli rumahnya di Pondok Indah ya? Waduh, tahu ya. Gila. Tahuan gila. ini jadi nih. Udah kayak tetangganya Raffi Ahmad dong. Iya. Alhamdulillah sih akhirnya bisa kebeli. Maksudnya lingkungannya pun bagus gitu kan di Pondok Indah. Nah, selain itu sebenarnya tuh dari beberapa itu saya tabungin. Akhirnya sampai kebeli rumah tadi. Rumah yang 5 miliar itu. 5 miliar itu. Nah, tapi sebenarnya saya juga belum lunas. Itu belum saya masih lunas. nyicil. Apa nih? Waktu itu saya DP-nya tuh setengahnya. Karena waktu itu belum cukup uangnya. Nah, akhirnya tuh saya sekarang ningkatin passive income saya dengan tadi ikut kelas pelatihan tambahan yang nambah keterampilan saya. Karena saya hobi di bidang desain kan. Awalnya sih nggak hobi. Saya susah desain, tapi ketika saya pelajaran kok nyaman gitu desainnya. Akhirnya yaudah saya tekuni, akhirnya saya mampu untuk cari duit-duit tambahan lah istilahnya kan kayak gitu. Nah, di satu sisi saya juga ada bisnis kecil-kecilan. Oh, Jualan rumahan. Tahu frozen food kan? Frozen food. oh, frozen food. Nah, Iya, saya tahu, jualan tahu. itu. Jadi saya jualan iseng-iseng aja masak. Ya makanan-makanan masih ringan gitu-gitu. Itu saya jualan. Tapi kalau boleh tahu passive income yang didapat per bulan itu berapa sih? Ya, kalau bisa dibilang nominal lumayan lah. Kisaran 50-an ada lah. 50 juta. Iya. Udah lah. Pantes aja bisa ngambil rumah yang seharga 5 Iya, miliar makanya itu. saya berani ngambil cicilan. Itu tadi, istilahnya itu passive income dan sumber pendapatan utama saya gabung. Jadi lumayan lah untuk menambah-nambah itu. Kira-kira bisa lah Ya bisa. Kalau diajak temenmu ini berulas tuh kuncinya satu. apa? Kalau kepingin punya rumah harus konsisten dan juga belajar nabung dari sekarang. Atur keuangan Mas Rulas. Atur keuangan. Betul. Sekarang berulas, misal tadi kan punya gaji rata-rata Jakarta Ya, 4,6 juta. 4,6 juta. Dari 4,6 juta Mas berulas itu. Yang sempat tadi dijelaskan. Ya. Nah, berulas kan tadi kan misal punya penghasilan berapa rata-rata di Jakarta? Ya, Jakarta ya yang kita tahu sendiri lah. 4,6. Jakarta kan UMR paling 4,6 Ya. juta kan. Dari 4,6 juta itu Mas Rulas bagi dengan rumus yang tadi saya sudah katakan. 10,
20, 30 dan 40. Masih ingat nggak tadi pembagiannya? Masih ingat. Apa aja coba tadi 10-nya? Ya 10% buat gaya hidup, Betul. ya kan. Terus 20% ya buat investasi, ya Betul. kan. Terus 30% ya buat ya mungkin bisa kita tabung ya, Cicilan. cicilan. Iya, ketika masuk kelas itu masuknya ke porsi 30. Oh gitu. Dan 40-nya itu untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, ketika Bro Lulas sudah nerapin itu, Bro Lulas pengen nambah nih masukan buat makan steak. Ya betul. Bro Lulas cari sampingan, itu yang disebut passive income. Pasif. Jadi, Bro Lulas kan tadi misal udah nabung nih dari saham kan. Ketika Bro Lulas memilih saham yang benar, biasanya itu dalam waktu 1 bulan atau 3 bulan ke depan tuh bisa langsung profit. Langsung profit tuh. Bisa dapat keuntungan dari situ. Nah, dari itu kan passive income, istilahnya Bro Lulas nggak kerja capek-capek tapi dapat keuntungan. Dari nabung di saham, investasi. Oh, jadi Kayak jangan gitu. sampai kita hanya mengandalkan gaji pokok dari Iya. kerjaan kita ya. Nggak cukup, kan gaji pokok cuma buat kebutuhan sebulan kan. Iya, betul. Makanya ketika udah nabung di investasi, Bro Lulas pengen nambah lagi nih. Tingkatin kemampuan Bro Lulas. Kira-kira Bro Lulas suka di bidang apa? Contohnya apa nih? Apa nih? Ya misal dalam segi pasar modal lah. Pasar modal. Nah, pasar modal. Apa contohnya misalnya? Ya misal Bisa kayak zaman sekarang, pengen kerja di apa tuh yang namanya yang menaungi perusahaan-perusahaan yang listing tuh Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek. Ya, Nah, kita kaitin sama tadi konsep nabung di saham. Sekarang ada namanya sertifikasi analis. oh sertifikasi. Jadi kalau Bro Lulas sudah punya keterampilan di bidang itu, Bro Lulas nggak bakal salah milih-milih saham yang bener. Jadi kan satu sisi Bro Lulas juga bisa nanti kerja di sekuritas. Yang mungkin sekarang Bro Lulas penghasilan berapa? 4,6. Kerja di sekuritas, gajinya gede 2 digit. 10 juta tuh. Lebih mungkin bisa dapat itu. Terus Bro Lulas main di nabung di saham. Nambah penghasilannya. Jangan lupa juga bisnis. Sama sodako. Betul. Sebagian harta kita ada milik orang lain. Kira-kira kayak gitu, Bro. Target Bro Lulas tuh kepingin punya rumah di berapa tahun? Ya 2 atau sampai 3 tahun lah. Oke, 2 sampai 3 tahun. Ya syukur-syukur bisa 2 tahun ke depan. Bisa itu sebenarnya bisa Bisa. banget. Tinggal dari Bro Lulas ini tentuin kepingin nabung dalam 1 bulan itu berapa persen dari penghasilannya. Tapi harus konsisten seperti yang tadi sudah saya bilang. Siap, Bos. Ya kalau misalnya Bro Lulas nerapin itu aja, saya percaya Bro Lulas nih 1 sampai 2 tahun udah kebeli rumah di Pondok Indah, mungkin lebih gede rumah saya kali. Semoga aja ya Iya, bisa ya. amin. Intinya Kayaknya. niat. Gimana nih? Masih bingung lagi? Bisa sih, bisa kayaknya. Berarti passive income harus punya. Jangan Siap. ngandelin gaji pokok. Oke deh, siap. Karena nggak bisa kaya cuma ngandelin Iya, gaji. Orang-orang sukses di luar sana, saya amatin ya. Saya punya temen nih di luar sana. Dia tuh bisa kerja tuh di beberapa perusahaan. Karena kenapa? Dia punya keterampilan lebih. Tapi konteksnya lebih baik kita bisnis. Kalau kita bisnis, istilahnya kita nggak usah capek-capek. Kita bisa serahin ke orang. Bisnisnya yang kelola orang, kita nikmatin hasil. Ada tuh temanku juga ada yang udah ya lumayan sukses lah karena investasi tuh mungkin nggak kalah sama ini kan Bro Dani kan dia namanya Bro Wisnu. Oh, Bro Wisnu. Saya kenal Yang Wisnu. waktu itu sempat nongkrong bareng kan? Iya. Iya, saya baru pertama kali tuh. Ya dia juga lumayan aktif lah main investasi itu si Wisnu. Oh, Bro Wisnu tuh saya pernah waktu itu ketemu. Waktu itu saya ngobrol bareng dia. Dia ngajarin saya desain. Awalnya saya tertarik desain grafis waktu ngobrol Dari sama si dia. si Wisnu. Iya. Oke. Kayak gitu. Thank you banget sih Ya udah, terkait nggak dengan apa-apa. masukan-masukan. Pokoknya terkait ntar investasi. kuncinya jangan lupa untuk nabung. Ya udah Bro ya. Udah terlalu sore kan? Udah paham nih ya. Paham. Ntar kalau misalnya bingung kita Ya, bisa ntar sharing kita bareng. kontek-kontekan lagi. Boleh, boleh. Ya kan? Yaudah ya. Yuk. Oke.